Pada waktu menjabat sebagai Presma ya, nama Uniba sebenarnya belum begitu menggaung. Dalam artian ini menjadi, suatu PR lah bagi kita dan teman-teman BEM dan juga teman-teman Ormawa ke depannya. Cuma yang perlu saya sampaikan, momen itu setiap detik, setiap waktu akan hilang. Tapi ketika kita sudah tulis, diabadikan dalam tulisan. Mungkin kalau yang fotografi diabadikan dalam, foto, yaitu, cara mereka untuk mengabadikan waktu tersendiri. Cuma, saya lebih senang saja sih, tertarik mengabadikan dengan tulisan. Halo sahabat KTV, salam sejahtera bagi kita semua. Meet again with me in Madura Podcast. Tentunya seperti biasa kalian masih ditemenin sama aku Ida Susanti as host di sini. Dan as usual ini sahabat KTV, aku di sini nggak sendirian ya, mau nemenin sahabat KTV selama beberapa menit ke depan. Karena tentunya di studio kali ini sudah hadir narasumber kita atau tamu yang begitu luar biasa, yaitu adalah seorang presiden mahasiswa atau Presma di Universitas Bahaudin Budahari Madura. Nah, di sini langsung saja kita sapa. Selamat datang Kak Ilyas. Selamat, datang juga. Selamat siang. Tentunya aku selaku mewakili kru KTV mengucapkan banyak terima kasih sudah sudi hadir ke sini untuk membagikan atau sekedar sharing experience gitu ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya sahabat KTV, seorang Kak Ilyas di sini yang bernama lengkap Moh Ilyas Al-Husain adalah seorang Presma di Uniba Madura. Nah, tentunya selain seorang Presma, namun Kak Ilyas di sini juga mampu membuktikan bahwa prestasi akademiknya ataupun prestasi-prestasinya itu tidak kalah membanggakan. Meskipun aktif di organisasi, namun dia juga membuktikan bahwa organisasi bukanlah penghalang untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Kira-kira seperti itu ya, Kak? Ya benar. Jadi, di sela-sela ikut organisasi ya, ada waktulah untuk dimana kita menciptakan skill, kemudian mengejar apa yang belum kita tercapai, kemudian dan hal yang lain lah. Oke, berbicara tentang menjadi seorang presiden mahasiswa atau Presma gitu, Kak. Kira-kira Kak Ilyas di sini apa sih motivasinya pengen menjadi Presma atau presiden mahasiswa di suatu kampus yang tergolong masih muda nih di Sumeneb? Apa sih motivasinya Kak Ilyas di sini? Sebenarnya kalau berbicara organisasi, mulai dari bangku SMP, SMA sudah mulai tertarik nih. Jadi, waktu SMP, kelas 2 sudah jadi ketua OSIS, SMA juga jadi ketua OSIS. Kemudian waktu kuliah, sebenarnya awal-awal kuliah nggak tertarik untuk menjadi ketua BEM apa dan yang lainnya. Cuma di semester 4, 5 ada peluang, mungkin bisa nih jadi ketua BEM. Setelah itu dipikir-pikir panjang, pada akhirnya mau nih, butuh tantangan baru agar bisalah menciptakan skill yang begitu handal. Setiap kegiatan, setiap momen apapun kan pasti ada hambatan dan rintangan, dan mau selalu mencoba, mau terus ingin mencari hal-hal baru. Sehingga alhamdulillah di semester 5 sudah jadi ketua BEM, semester 6 dan sampai sekarang. Baik, berbicara Presma dan tentunya ternyata di sini Kak Ilyas emang sudah ada gitu ya jiwa kepemimpinannya. Dari SMP udah jadi ketua OSIS, SMA juga jadi ketua OSIS. Nah, kira-kira bisa gak nih diceritakan sama sahabat KTV gitu, apa sih pentingnya berorganisasi gitu Kak Ilyas? Karena kan banyak sekali nih mahasiswa ataupun siswa yang masih menganggap kalau ikut organisasi nih bisa ganggu nilai akademik loh, bisa ganggu belajar gitu. Gimana tuh tanggapannya Kak Ilyas? Sebenarnya tipe-tipe mahasiswa itu banyak ya. Ada yang ke kampus itu buat kuliah, setelah itu pulang. Ada yang ke kampus cuma ingin cari teman, ada yang ke kampus ingin cari pasangan, ada yang ke kampus ingin apa ya dan yang lainnya. Ada juga sebagian teman-teman yang ke kampus cuma ingin jadi identitas mahasiswa tapi tidak kuliah, tidak ngerjain tugas dan yang lainnya. Sehingga kan ada nyampe 12 semester, ada nyampe yang di DO dan yang lainnya. Cuma persepsi saya ingin menyampaikan bahwa selama berkegiatan organisasi tidak akan menghambat jalur dinamika di mana kalian untuk mengembangkan dirinya. Itu kembali lagi kepada dirinya sendiri.
terbukti semenjak semester 1, 2, 3 nyampe sekarang semester 7, tidak pernah saya tidak ikut kelas, tidak pernah tidak mengerjakan tugas yang dari dosen. Jadi prioritas itu waktu izin ke orang tua pasti kuliah, tidak lantas izin mau ikut organisasi kepada orang tua, karena orang tua tidak akan mengenal apa itu BEM, apa itu organisasi di dalam, di luar UKM itu nggak kenal. Justru orang tua itu yang menanyakan semester berapa, kapan wisuda, kapan skripsi selesai, wes itu saja. Jadi kalau berbicara masalah kuliah, ya kuliah memang penting. Ada berbagai yang jurusan manajemen, teknik ataupun yang lainnya itu memang perlu teori-teori seperti ini, review jurnal apa yang lainnya dan yang lainnya itu perlu. Cuma kalau segi privilege mengikuti organisasi, jadi bonusnya itu bertemu dengan orang baru, kemudian bertemu dengan pejabat, bertemu dengan orang yang mempunyai jaringan luas. Pada akhirnya kita lebih dapat sesuatu yang di luar, dalam artian kita lebih mengkaji kemudian dinamika yang ada di luar, sehingga ikut organisasi itu menjadi hal penting bagi siswa, bagi mahasiswa, agar apa? Agar kita bisa bertemu dengan orang baru, bisa mencari wawasan baru, bisa menciptakan komunikasi yang baik, dan juga menciptakan hubungan yang baik dari stakeholder sini kemudian ke sana, kemudian nantinya alur komunikasi, sehingga itu menjadi momen dan juga bekal bagi diri seseorang. Karena beda ketika melihat mahasiswa yang aktif di organisasi sama mahasiswa yang cuma kuliah pulang pergi, itu beda. Dalam artian kesibukannya juga berbeda, kemudian gaya berbicara, wawasannya itu sangat beda, sangat jauh lah. Oke, nah untuk menjadi Presma gitu ya Kak Ilyas, tentunya di sini Uniba juga sebuah kampus yang masih tergolong baru. Mungkin ada gak sih kayak suka dukanya atau kesulitannya Kak Ilyas menjadi Presma di salah satu kampus baru, sehingga bisa dikatakan mungkin Uniba sekarang itu menjadi kampus yang terfavorit gitu di Sumeneb? Apa tuh? Ada waktu menjabat sebagai Presma ya, nama Uniba sebenarnya belum begitu menggaung. Dalam artian ini menjadi suatu PR lah bagi kita dan teman-teman BEM dan juga teman-teman Ormawa ke depannya. Jadi Uniba itu dikenal angkatan pertama yang berjumlah 90 orang, angkatan kedua yang berjumlah 200-an, angkatan ketiga 350. Alhamdulillah nyampe sekarang angkatan keempat berjumlah sekitar 1.500. Ini merupakan hal yang baru dalam istilahnya. Kalau berbicara di Madura, di Sumeneb, ya saya berani mengatakan bahwa yang paling favorit adalah Uniba. Kemudian untuk menciptakan budaya organisasi yang baik, kemudian menciptakan bagaimana teman-teman mahasiswa yang masih semester awal, yang masih semester 2, 4 ataupun yang semester 5 itu kita ajak untuk mengadakan event, bagaimana aktif tidak hanya di kampus, kemudian bagaimana menciptakan ruang lingkup di UKM semenarik mungkin, menciptakan yang hobi seni, mari kita ciptakan wadah di seni, yang hobi terhadap karya tulis kita ciptakan UKM, LPM ataupun yang lainnya. Dan itu pada dasarnya sulit bagi kami, cuma teman-teman mahasiswa lebih belajar dari luar, kemudian sharing-sharing, kemudian mencari yang lebih tahu bagaimana dinamika perkembangan UKM dari tingkat UKM, kemudian HMP sampai ke DPM ataupun BEM. Itu yang menjadi hal sulitnya. Cuma dari adanya kampus yang baru kemudian menjadi favorit ini adalah peluang. Dalam artian tidak nunggu waktu yang lama agar masyarakat Sumeneb terutama untuk mengenal yang namanya Uniba. Jadi dari adanya Uniba, kemudian bangunannya yang alhamdulillah, kemudian fasilitas beasiswa juga, ini tidak butuh waktu yang lama sehingga Uniba cukup dikenal luas oleh masyarakat Madura khususnya Sumeneb. Oke.
Nah, kalau juga berbicara tentang gitu ya, jadi ketua BEM gitu Kak Ilyas. Terus Kak Ilyas ini kan juga udah jadi ketua OSIS. Intinya kayak udah punya jiwa kepemimpinan lah ya dari SMP gitu. Mungkin ada kayak bukan tips sih mengenai itu pengalaman atau motivasi apa sih sebenarnya yang Kak Ilyas tuju gitu, goals apa yang mau Kak Ilyas tuju sehingga terlihat begitu fanatik untuk sebuah hal, bukan jabatan ya, tapi ya kayak gitulah, seorang ketua BEM atau seorang presma gitu. Sebenarnya lebih seru gini sih, dalam artian ketika ada di suatu tempat, suatu lingkup orang yang berkumpul, jadi rasanya kurang afdol ketika saya itu tidak menjadi bintang di sana. Otomatis pasti ada berbagai macam banyak bintang. Justru di Unimba lebih banyak yang lebih mampu jadi ketua BEM, kemudian ada yang lebih pintar, jago yang lainnya. Cuma ini masalah loyalitas terhadap organisasi. Banyak yang mumpuni di dalamnya, tapi ketika berbicara loyalitas terhadap organisasi, bagaimana komitmen kemudian mendampingi teman-temannya, adik-adiknya untuk menciptakan hal-hal yang baru sampai akhirnya organisasi ini berjalan dengan baik. Itu yang dalam arti nilai tawar saya yang diberikan. Kalau berbicara masalah pintar, lebih banyak yang pintar daripada saya. Kemudian banyak yang juga lebih jago dan yang lainnya. Cuma ketika berbicara komitmen dan loyalitas terhadap organisasi, ini bukan nilai tawar lagi, dalam artinya wajib hukumnya untuk membina adik tingkat, kemudian dalam istilahnya mendampingi teman-teman agar kita hidup di BEM, UKM, semua organisasi yang ada di kampus Unimba itu berjalan dengan sebagaimana mestinya dan baik. Dalam artian kampus itu menjadikan lingkup pendidikan, dan untuk menunjang di dalamnya pasti ada golongan, ada organisasi UKM, HMP, BEM itu yang akan menjadikan kampus itu lebih wow dan lebih menarik ke depannya. Semisal nih, sekarang ketua yayasan Pak Aki sudah mendirikan Unimba Madura. Kalau hanya mendirikan tidak ada keberlangsungannya, mahasiswanya hanya diam apa yang lainnya, tidak akan menjadi tidak akan menjadi favorit. Justru tugas kita ya memang merawat, menjaga, dan juga kestabilan kegiatan yang ada di dalam itu harus dirawat dan ada inovasi setiap tahunnya. Well, aku dari yang udah Kak Ilyas tuturkan ya, kayak aku ngelihat ya mungkin Kak Ilyas emang di sini kayak loyalitas terhadap organisasinya itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, jadi bagi seorang Kak Ilyas yang sekarang sedang menjadi presma di Unimba, apa sih arti sebuah organisasi bagi Kak Ilyas sendiri? Organisasi itu adalah suatu teman ya. Saya anggap ini adalah saya tidak bisa hidup dengan teman-teman saya, kemudian tidak akan bisa bergerak dari pergerakan yang kecil kemudian beranjak ke gerak yang lebih luas, pada akhirnya bisa mempengaruhi semua mahasiswa yang ada di Unimba. Jadi kehidupan organisatoris memang sibuk, sedikit terapat, kemudian sering kumpul, menciptakan bahwa kampus kita nggak boleh kalah saing nih. Dalam kegiatan kita harus lebih wow lah daripada yang lain. Nah, itu yang menjadikan kesenangan dan juga arti bagaimana saya dapat menemukan kesibukan dan kesenangan di situ. Bukan lantas sering rapat kemudian sibuk itu menjadi hambatan di mana saya tertekan. No, dalam istilahnya saya jadikan kesibukan ini adalah kesenangan, di mana mungkin dari banyak teman-teman mahasiswa itu menganggap bahwa kalau sibuk terus tidak sempat jalan-jalan kemana itu kayak stres. Justru saya lebih baik sibuk kemudian mengerjakan sesuatu hal, dan itu sudah terjadi mulai dari semester 1 nyampe semester sekarang. Liburan semester 1, liburan semester genap dan ganjil, alhamdulillah tidak pernah merasakan. Jadi
liburan semester pasti ada kegiatan, liburan semester genap ganjil pasti ada kegiatan, persiapan BKKMB pasti ada kegiatan nyampe sekarang. Dan itu saya nikmati betul. Tidak ada rasa kayak kegiatan yang disesing nggak ada. Jadi dinikmati aja. Apapun yang terjadi itu Pak pasti akan kembali kepada diri saya dan juga teman-teman yang sudah membantu. I see. Tapi ya aku yakin nih seorang Kak Ilyas juga kayak manusia remaja pada umumnya gitu ya. Nah mungkin apa bener nih Kak Ilyas kayak sibuk organisasi itu termasuk hiburan tersendiri bagi Kak Ilyas? Selama ini mungkin apa Kak Ilyas gak pernah ngerasa tertekan gitu? Gimana sih kayak caranya seorang organisatoris itu meluapkan kayak ketika ada masalah? Pasti kan ya dalam sesuatu organisasi itu ada masalah. Makanya di situ juga ada kebanyakan yang namanya problem solving. Nah, ketika lagi mumet-mumetnya nih, biasanya Kak Ilyas tuh apa sih yang bikin Kak Ilyas ngehibur diri tuh apa? Pasti ada di mana titik jenuh ya. Tidak harus setiap hari kegiatan apa yang lainnya. Setiap orang menyelesaikan masalah itu berbeda-beda. Tapi kalau lingkup saya bersama teman-teman, kalau sudah ada berbagai macam problem, kemudian di titik ini belum diselesaikan, deadline ini belum diselesaikan, pada akhirnya ada konflik bentrok yang lainnya, ya teman-teman menjauh sedikit dalam istilahnya, coba renungi apa yang sudah dilakukan selama ini. Apakah kita mau lanjut atau mau berhenti sampai di sini? Orang akan semakin kuat ketika dibenturkan dengan berbagai macam konflik yang terjadi. Justru organisasi itu akan besar karena adanya konflik yang ada di dalam. Tidak mungkin di dalam organisasi tidak ada ya konflik. Justru organisasi yang baru terbentuk seminggu pun pasti ada problem. Organisasi yang baru dibentuk pasti ada berbagai macam problem. Nah, yang menjadikan kita dewasa itu di sana bagaimana memecahkan masalah. Kemudian bagaimana kita menyikapi ketika sudah ada di titik jenuh, pada akhirnya kita harus melampiaskan, semisal menyendiri, kemudian semisal entah pergi ke pantai atau pergi kemana. Istilahnya kita menenangkan diri sendiri. Dalam istilahnya tidak menenangkan dulu, tapi tidak jauh dari tanggung jawab yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke, jadi poinnya self healingnya Kak Ilyas tuh menjauh dulu. Menjauh dulu lah. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin balik ke konteks awal yang tadi ya, dimana di sini Kak Ilyas tuh juga membuktikan bahwa sebenarnya organisasi gak bisa atau tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk terus berprogres dan bahkan berprestasi seperti itu. Nah, Kak Ilyas dengar-dengar baru selesai sempro kan ya? Alhamdulillah baru selesai seminar proposal. Oke, ada niat mau lulus cepat ya? Itu masih inilah istihara lah. Oke, tapi ya udah sempro gitu ya. Seneng dong? Senang, alhamdulillah senang. Baru kemarin juga beberapa hari yang lalu. Nah, untuk itu jadi aku di sini ngelihat kalau Kak Ilyas tuh kan bisa membuktikan kalau Kak Ilyas itu bisa menyeimbangkan antara organisasi dan juga nilai akademiknya, yang mana Kak Ilyas nih targetnya lulus cepat gitu ya, 3,5 tahun. Nah, untuk itu apa sih tips and trick atau tips and trick gitu untuk bisa menyeimbangkan hal keduanya gitu Kak Ilyas? Kalau ini ya, kalau teman-teman baca, jadi habit dari orang sukses itu sebelum tidur menuliskan apa agenda besok. Jadi dalam artian biar tidak lupa. Kebiasaan saya sebelum tidur pasti dicatat apa yang menjadi agenda besok, kemudian apa yang harus diselesaikan dalam minggu ini. Semisal bulan 2 sekarang sudah selesai, bulan Oktober tanggal 30. Pasti di dalam catatan saya bulan 11 apa yang perlu dicapai, target goalnya apa. Kemudian ada target goal harian, ada target goal mingguan, sampai ada target bulanan. Ambisi memang perlu, tapi tidak lantas pas ambisi kalau tidak terjadi bunuh diri apa yang lain, itu juga salah juga. Jadi memang setiap hari, setiap bulan, setiap minggu ada targetnya, dan itu yang menjadikan hal pembeda
dalam istilahnya saya tidak mau menjadi orang yang sok sibuk, dalam istilahnya sok sibuk tidak ada hal yang diselesaikan. Saya mau bergerak secara cepat, kemudian menyelesaikan hal yang belum selesai, pada akhirnya menemukan pekerjaan, kemudian menemukan kesibukan yang baru, sehingga tidak keteteran antara waktu ini diselesaikan, waktu ini diselesaikan. Apa yang menjadi tanggung jawab sekarang itu yang harus diselesaikan. Nah, oke. Jadi selain akhir-akhir ini nih, selain organisasi gitu ya, sama revisian mungkin ya. Iya, benar. Oke. Jadi kesibukannya apa nih juga akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sibuk menyiapkan Disnatalis Uniba Madura, kurang 2 bulanan, sebulan setengah lah. Kemudian sibuk pemilihan juga setelah ini, bukan pemilihan presiden 2024 ya, jadi istilahnya menata ulang bagaimana UKM, kemudian BEM DPM yang ada di kampus itu tertata dengan baik, menyiapkan hal itu. Kemudian kesibukannya yang mendampingi teman-teman, apa yang menjadi keluh kesah, kemudian menyiapkan untuk lanjut studi, itu saja sih. Oke, lanjut studi. Nah, untuk itu sahabat KTV, sebagaimana tadi aku udah bilang ya di awal, kalau Kak Ilyas ini juga merupakan mahasiswa berprestasi baik dalam kancah lokal, nasional maupun internasional. Betul seperti itu kan ya Kak Ilyas? Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa diceritakan nih sama sahabat KTV. Nah, Kak Ilyas nih berprestasi sukanya di bidang apa sih? Terus kayak diceritakan aja sih pengalamannya bisa berprestasi sampai tingkat nasional gitu. Sampai tingkat internasional, sorry. Karena aku tahu sendiri Kak Ilyas ini baru saja selesai mengikuti program International Youth Leader Summit ya, ke 3 negara beberapa bulan lalu. Nah, silakan Kak Ilyas. Pada intinya teman-teman harus berani mencoba. Ketika tidak berani mencoba itu sudah kekalahan awal. Saya beranggapan oke, saya menjadi mahasiswa Uniba, kemudian ada di kampus yang baru, tapi tidak menutup kemungkinan saya bersama teman-teman mahasiswa itu bisa bersaing dengan kampus-kampus yang ternama. Contohnya pada waktu saya semester 4, alhamdulillah mahasiswa Uniba bisa bersaing dengan kampus UGM. Kemudian alhamdulillah bisa bersaing dengan kampus yang ternama di Jawa Timur. Hal yang menjadi ketakutan itu adalah ketakutan diri sendiri. Jadi kalau kalian sudah takut kepada diri sendiri, maka ya ketika di keadaan itu kalian akan takut dengan kayak pesaing-pesaing yang lainnya. Waktu dari semester 1, 2, dan 3 memang sering ikut lomba, meskipun lomba sekecil apapun lingkup, minim lah lingkup kabupaten. Nah, saya sering kemudian kayak mengikuti lomba ini adalah hal wajib. Bahkan kalau ada lomba itu tiap hari, saya mau ikut lomba tiap hari. Setiap minggu pasti ikut lomba. Apapun hasilnya, menang, kalah atau tidak, itu hal belakangan lah. Tapi itu yang menjadikan hal di samping kesibukan, saya ingin juga loh memberikan hadiah, piala, sertifikat setiap bulan, kemudian setiap semester harus memberikan prestasi lah kepada orang tua saya. Kan kalau di kuliah nggak ada peringkat 1, 2, dan 3 kan. Justru saya mau memberikan apa ya, semester 1 sudah, semester 2 sudah. Nah, ini kalau tidak ada hal pencapaian ini malu loh kepada orang tua. Jadi sering mengikuti lomba, tidak takut meskipun musuhnya sebesar apapun, dia ada backgroundnya apa ya wes, jalinin saja. Waktu 2002 alhamdulillah pada tanggal 31 Oktober 2022 alhamdulillah bisa launching buku, judulnya Engkau Membuat Aku Cinta dan Duka. Itu kumpulan puisi yang sudah masuk di koran, kemudian puisi-puisi lama pada akhirnya di launching. Kemudian terbitan kedua 4 bulannya lagi terbit versi yang kedua, dan itu merupakan hal investasi jangka panjang. Kemudian ketika berbicara masalah di kancah internasional, sebenarnya mahasiswa baru ya, mahasiswa dari Uniba, kalau tidak memiliki nekat, kemudian mental, kemudian yang lainnya
dalam istilahnya ya pasti down duluan. Cuma kalau dijalani tes wawancara, kemudian persyaratannya dilengkapi, kemudian menyiapkan bekal juga, loh kita bisa loh, dalam istilahnya selama kita masih berada di atas bumi, menatap langit yang sama, kemudian menghirup udara yang sama, matahari masih terbit dari timur, tenggelam ke barat, kita mempunyai kesempatan yang sama. Jangan berbicara masalah Amerika, kemudian orang Timur Tengah, orang Madura juga bisa loh. Setiap manusia mempunyai kesempatan, dan juga kesempatan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, dari sekian banyak pengalamannya Kak Ilyas gitu mengikuti lomba baik di tingkat nasional ataupun internasional, mungkin ada cerita gitu suka dukanya aja deh, kayak dari mungkin seleksi berkas, pernah sulit atau pernah gagal sampai kayak terpuruk banget, itu ada gak sih? Dukanya itu ketika kalah dalam lomba. Iya pasti. Lebih sering kalah sih dalam lomba. Tapi ada juga sebagian yang juara 1, 2, 3, 4. Itu hal yang perlu disyukuri. Kemudian dulu tuh pernah gini, tahap berkas sudah, kemudian tinggal berangkat. Kemudian waktu itu sudah menjadi lolos di Cakrawala Muda Indonesia. Tinggal berangkat nih melakukan pengabdian masyarakat KNTT. Pada akhirnya saya dipanggil kampus untuk menjadi ketua PKKMB, dan akhirnya saya lebih memilih kampus untuk mengurus PKKMB. Itu dukanya sih. Padahal tahap pemberkasan, wawancara sudah lolos, kemudian tinggal berangkat, secara administrasi sudah aman, biaya sudah aman, dan lagi-lagi saya dipanggil kampus. Pada akhirnya saya sadar bahwa yang membesarkan saya, kemudian yang menemukan saya kepada titik seperti ini adalah kampus. Jadi tidak ada alasan untuk kembali kepada kampus dan mengabdikan diri terhadap kampus. Selagi apa yang bisa saya lakukan, dan itu demi kebaikan bersama, maka akan saya lakukan. Oke. Tapi kan alhamdulillahnya gitu ya, diganti sama yang lebih baik. Ya gak sih? Alhamdulillah sih. Kalau diingat-ingat pasti kan gak ada tuh penyesalannya, karena kan yang datang malah lebih kesempatan yang lebih besar gitu gak? Benar. Jadi setiap yang sudah hilang, bukan hilang sih, kesempatan itu sudah ada di depan, cuma bukan waktunya untuk berangkat. Jadi pasti digantilah dengan kesempatan-kesempatan yang lain. Oke, nah berbicara apalagi di sini, Kak Ilyas tadi sempat disinggung kan sudah pernah launching buku gitu ya. Pernah. Launching buku pertama di tahun 2021. 2022. Enggak lupa sih. 2021 Pokoknya sih. aku ingat tanggalnya aja. Tepat pada tanggal ini, tanggal 31 Oktober itu launching bukunya. Entah tahun kemarin atau tahun sebelumnya itu. Intinya lah tanggal 31 Oktober itu launching buku. Oke. Nah, dari launching buku tersebut, di sini Kak Ilyas menyukai dunia tulis menulis gitu ya? Tulis menulis. Apa sih Kak Ilyas? Mungkin ada urgensinya di zaman sekarang itu menurut Kak Ilyas menulis kayak buku, konsistensi dalam kita menulis sehari-harinya itu masih penting gak sih? Kalau berbicara masih menulis, sekarang kan sudah ada AI apa dan yang lainnya. Ada bahkan kalau berbicara masalah penghasilan, lebih berpenghasilan ngedit video, jadi vlogger apa yang lainnya. Cuma tuh perihal tulis menulis saya jadikan sebagai suatu kebutuhan, tidak dijadikan sebagai untuk mencari keuntungan dalam menulis. Saya menganggap bahwa membangun persepsi bahwa sesuatu yang tidak bisa disampaikan maka harus ditulis dalam tulisan. Jadi tidak ada salahnya dong ketika banyak problem, kemudian banyak hal-hal yang tidak bisa disampaikan, maka saya akan sampaikan dalam tulisan. Nah, tulisan itu bukan hanya kayak roman, fiksi apa dan yang lainnya. Tidak hanya setiap hari nulis puisi apa dan yang lainnya. Saya juga menulis kayak artikel ilmiah, sering ngirim di koran juga. Dan itu saya jadikan sebagai kebutuhan. Jadi kalau tidak menulis, jadi dalam 3 hari tidak menghasilkan tulisan, ya seperti saya beranggap bahwa saya tidak makan. Coba bangun pemikiran seperti ini. Gunakanlah
nulis itu seperti bagaimana kebutuhan kamu makan. Orang kalau tidak makan 2 kali sehari ataupun 3 kali, itu akan mati kelaparan. Nah, persepsinya gini, kalau kamu tidak menulis, kalau kamu tidak menulis 1 paragraf, 1 lembar, 2 lembar, serasa hambar dirimu. Jadi anggap bahwa menulis ini adalah kebutuhan bagi diri saya dan diri kalian sih. Diri saya, terutama diri saya sih. Oke, semisal nih sahabat KTV pengen nih dengar motivasi dari Kak Ilyas, pengen ngejadiin hal atau aktivitas tulis menulis itu sebagai kebutuhan bagi mereka. Nah, kemudian apa sih yang mendorong gitu untuk seseorang mencintai dunia kepenulisan gitu Kak Ilyas? Untuk mencintai dunia kepenulisan sih, orang untuk mencintai sesuatu orang kan tidak perlu dipaksa. Itu lahir dari dirinya sendiri. Cuma yang perlu saya sampaikan, momen itu setiap detik, setiap waktu akan hilang. Tapi ketika kita sudah tulis, diabadikan dalam tulisan. Mungkin kalau yang fotografi diabadikan dalam foto, yaitu cara mereka untuk mengabadikan waktu tersendiri. Cuma saya lebih senang saja sih, tertarik mengabadikan dengan tulisan. Jadi beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saya seneng nih nulis di waktu di pondok. Kemudian dibaca lagi, pada akhirnya ingat kepada momen tersebut. Beberapa tahun membuka lembaran yang sudah ditulis sekian lama, pasti tetap ingat. Jadi itu hal yang menarik yang memang terus dijaga. Semisal nih seluruh dunia ini sudah mau berhenti menulis apa yang adanya, tapi itu nggak akan terjadi sih. Jadi saya tetap tetap suka dalam istilahnya menciptakan karya, kemudian menciptakan kebiasaan menulis. Intinya lah setiap minggu, bulan itu harus ada karya sih. Kalau dari Kak Ilyas sendiri gitu ya. Nah, buku pertama udah nih, judulnya Engkau Membuat Aku Cinta dan Luka. Itu sebenarnya tulisan lama, sebenarnya nggak relevan sih seorang mahasiswa, seorang ketua BEM meluncurkan buku tersebut. Waktu itu saya bukan menjadi ketua BEM sih, masih menjabat kabinet. Cuma ya doakan saja ya, sebentar lagi launching buku kedua. Itu membahas tentang mahasiswa Uniba, istilahnya membahas tentang Uniba lah, masa depan Uniba, masa depan mahasiswa Uniba ya. Di situ diceritakan kegiatan di kampus, kemudian bagaimana motivasi menjadi seorang organisatoris, kemudian dinamika di dalam kehidupan mahasiswa itu dibahas di Uniba untuk masa depan Indonesia. Oke, jadi itu udah digarap berapa persen tuh kira-kira? Kurang lebih enggak 100%, cuma kurang lebih 75%. Hampir ya, tapi yang terpenting sekarang skripsi dong. Oh iya, skripsi dulu, nanti launching lagi lah. Oke. Nah, tapi menurut aku sih gak apa-apa ya Kak Ilyas, kalau tadi Kak Ilyas bilang apa sih, kayak istilahnya kayak bahasa kasarnya tuh ya malu ya seorang ketua BEM punya buku tentang cinta gitu. Tapi itu sebenarnya gak apa-apa sih Kak Ilyas, karena menunjukkan kalau Kak Ilyas itu juga manusiawi gitu. Iya dong. Masa mau sendiri? Masa mau mengajarkan sama sahabat KTV ini untuk insecure? Enggak dong. Sekecil-kecilnya karya tuh kan emang harus dihargai gitu. Iya, benar-benar. Oke, nah terus berbicara tentang buku juga ya. Tadi sempat disinggung lagi ngegarap buku tentang masa depan mahasiswa Uniba. Iya, benar. Oke. Nah, di situ tentunya Kak Ilyas, apa sih yang membuat Kak Ilyas kayak semangat banget atau rasa pengabdian lah ya untuk Uniba tuh besar banget. Apa sih Kak Ilyas yang dilihat dari seorang Kak Ilyas itu terhadap sebuah kampus Uniba gitu? Saya beranggap seperti ini. Ketika saya lulus, apa yang akan saya titipkan, dalam istilahnya hal apa yang menjadi kenangan di dalam kampus. Jadi setiap kali saya hinggap di suatu tempat organisasi, persepsi saya bagaimana saya menciptakan jejak-jejak yang baik. Justru dalam istilahnya
berkontribusi satu buku itu tidak begitu wow lah. Itu hal sepele lah, saya anggap hal sepele ya. Jadi motivasi saya itu bagaimana ketika lulus dari Uniba itu ada hal yang bisa saya titipkan di Uniba sehingga bisa dibaca oleh mahasiswa baru, dibaca oleh generasi selanjutnya. Pada akhirnya saya mau adik-adik tingkat saya itu lebih baik daripada apa yang sudah dilakukan kita pengurus BEM, pengurus Ormawa lebih baik ke depannya. Oke. Nah, jadi untuk selanjutnya mungkin udah agak kerasa ya, lama banget kita ngobrol dari tadi. Oh iya, sudah lama ya. Nah, untuk itu sebagai closing mungkin ya dari Kak Ilyas sendiri sebagai seorang presiden dari mahasiswa Uniba Madura gitu. Yang mana di sini mahasiswa selalu dikatakan akan menjadi agent of change dari suatu keadaan ataupun suatu negara dan juga Iron Stock. Mungkin bisa nih kasih motivasi ataupun sekedar quotes buat sahabat KTV, khususnya buat teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa untuk terus berprogres dan menggapai impiannya dan tidak lelah sepertinya, seperti Kak Ilyas gitu deh. Hidup hanya satu kali, hiduplah yang berarti. Setiap peluang dan kesempatan itu harus dimanfaatkan. Jadi bagaimana kita menciptakan peluang itu adalah tantangan yang sehingga membuat mental kalian itu adalah berjiwa semakin baik dan menciptakan tantangan baru ke depannya. Yang membuat kita takut adalah pikiran sendiri. Jadi bagaimana kalian membuang rasa ketakutan tersebut untuk kebaikan diri kalian dan juga untuk bersaing bersama orang-orang di luar yang dianggap lebih baiklah daripada kalian. Selama masih menghirup udara yang sama, berada di atas bumi yang sama, berada di bawah langit dan matahari yang sama, maka semua orang bisa melakukannya. Oke. Dan tentunya bagi seorang Kak Ilyas organisasi itu sangat besar maknanya gitu ya. Mungkin dari organisasi ini Kak Ilyas mendapatkan kayak arti kalau kita itu gak pernah sendiri. Karena bonus organisasi itu adalah kekasih. Jadi ya kan banyak nih. Kadang bertemu di organisasi apa yang adanya. Cuma kalau berbicara masalah kayak bonus apa yang adanya, memang saya pernah menulis gini. Jadi kalau kalian sudah jenuh di organisasi, ingatlah bahwa banyak teman kita mendapatkan bonus kekasih di dalam organisasi. Cuma kalau berorganisasi hanya ditujukan untuk mencari kekasih, itu salah juga. Jadi saya misal sudah putus, sudah apa, menemukan program itu akan bujar. Jadi buatlah organisasi sebaik mungkin, pasti ada manis pahitnya. Itu harus dijalankan sebagaimana mestinya. Sebanyak apapun konflik, jadi kita harus tegar dan juga berani tersenyum di depan banyak orang. Buatlah mereka itu yakin bahwa tidak terjadi apapun, tapi pada akhirnya di belakang terjadi banyak konflik. Dan tugasnya kita selaku orang yang sok sibuk, yang menjadi kayak organisatorisnya, ya tersenyum sebagaimana orang sudah menyelesaikan, padahal kan banyak problem yang belum diselesaikan. Oke, jadi sahabat KTV, mungkin obrolan kali ini cukup menarik ya. Bisa juga mungkin membuat semangat gairah sahabat KTV untuk aktif berorganisasi, karena seperti yang sudah dipaparkan atau diceritakan Kak Ilyas tadi, kalau banyak sekali bonus dari organisasi seperti itu. Dan tentunya kita sebagai seseorang dan tentunya atau remaja, jangan pernah takut untuk selalu berprogres, untuk aktif dalam berorganisasi tentunya, karena kita akan banyak menemukan sekali pelajaran. Bahkan seperti yang Kak Ilyas katakan tadi, mungkin bisa dapat pasangan gitu ya, bonus dari sebuah organisasi. Tapi yang penting jangan lupa dengan seseorang yang sudah menemani kita berproses. Mungkin itu aja. Nah, untuk itu Kak Ilyas mungkin udah cukup ya untuk podcast kali ini.
Untuk itu aku di sini selaku kru KTV mewakili semua kru mengucapkan terima kasih untuk Kak Ilyas yang sudah hadir menemani kita pada kesempatan kali ini. Sama-sama, semoga bukan hanya berhenti di obrolan ini, ada kelanjutan dan juga momen-momen yang lain lah. Oke, boleh tuh. Nanti Kak Ilyas siapa tahu kalau diundang next ya, diundang ke sini lagi udah jadi kayak penulis buku internasional gitu. Amin. Udah bukan Presma lagi. Amin. Oke. Nah, untuk itu sahabat KTV, terima kasih tentunya dari aku untuk sahabat KTV yang udah nemenin kita selama beberapa menit, dan semoga apa yang diobrolin aku sama Kak Ilyas tadi banyak membuat atau banyak sekali berkah atau motivasi buat sahabat KTV tentunya. Untuk itu jangan lupa buat tetap stay tune terus di Madura Podcast karena kita gak bakal absen untuk selalu menemani hari-hari sahabat KTV. Untuk itu sampai jumpa dan selamat beraktivitas. See you next time.